Terima kasih, Bu. Bagaimana kabarmu hari ini, Dian? Ya, begitulah, Bu. Apa maksudnya dengan kata begitulah? Saya tidak tahu harus mengatakan apa, Bu. Baik. Begini, Dian, mungkin Ibu bisa membuatmu dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuat kamu datang ke ruang konseling ini? Saya ada masalah, Bu, dan saya ingin melakukan konseling. Begitu. Apa sebelumnya kamu pernah ikut konseling? Saya tidak pernah ikut konseling, Bu. Apa saya boleh ikut konseling ini? Boleh sekali, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling itu sendiri. Apakah Dian setuju? Ya, Bu, saya setuju. Nah, begini Dian, pada dasarnya konseling itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor atasnya sendiri dan kepada konseli atau kamu untuk membantu memecahkan masalah kamu, dan konseling ini yang memecahkan masalah itu kamu sendiri. Ya, dalam hal ini konselor hanya membantu konseling menemukan alternatif untuk memecahkan masalah yang kamu hadapi sekarang. Oh, jadi begitu ya? Iya, dan pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Nah, waktu yang kita miliki itu kurang lebih 45 menit. Jadi, kita memanfaatkan waktu tersebut yang singkat ini dengan sebaik-baiknya ya, Dian? Iya, Bu. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalah adik Dian belum terselesaikan, maka kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya. Nah, apakah kamu sudah paham? Iya, Bu, saya sudah paham. Nah, sekarang kamu bisa menceritakan masalahmu. Tapi Bu, masalah saya akan aman kan? Oh, begini, Dian, dalam konseling itu memiliki kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh konselor. Jadi, selama proses konseling berlangsung, rahasia ini hanya konseli dan konselor yang tahu dengan Tuhan. Nah, bagaimana Dian? Iya, Bu, saya akan mencoba menceritakan masalah saya. Baik, Dian. Begini, Bu, saat ini saya sedang kebingungan. Bingung bagaimana? Coba ceritakan apa yang membuat bingung. Saya bingung, Bu. Nanti saat naik ke kelas 11, saya mengambil jurusan apa? Kamu bingung dengan penjurusannya? Iya, Bu, saya merasa tidak kemampuan akademik saya biasa saja. Jadi mana bisa saya masuk di jurusan yang saya inginkan. Kalau boleh saya tahu, kamu ingin masuk di jurusan apa? Saya ingin masuk di jurusan IPA, Bu. Pilihan yang sangat bagus. Memang bagus sih, Bu, tapi nilai saya standar, terus saya tidak bisa pelajaran fisika dan kimia, Bu. Yang saya ketahui dalam pemilihan jurusan kan ada dua pilihan. Pilihan yang kedua dia memilih apa? Kalau pilihan kedua saya memilih jurusan bahasa, Bu. Oke, kalau begitu Ibu tahu apa alasan kamu memilih jurusan? Kalau boleh tahu Ibu, kamu memilih jurusan IPA karena? Alasan saya karena saya ingin membanggakan ayah saya, Bu. Kamu ingin masuk jurusan IPA karena ingin membanggakan ayah kamu ya? Iya, Bu, dari dulu ayah saya ingin saya masuk jurusan IPA karena ayah ingin nanti saya kuliah di kesehatan dan menjadi seorang bidan. Oke, kalau alasan kamu itu mengambil jurusan bahasa apa? Saya sangat suka dengan pelajaran bahasa, Bu, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga lain-lainnya. Oke, lanjutkan. Saya punya angan-angan, Bu. Saya ingin menjadi seorang guru bahasa Indonesia. Nah, apa yang membuat kamu tertarik menjadi seorang guru bahasa Indonesia? Saya ingin karena saya dari kecil suka dengan pelajaran bahasa Indonesia dan nilai bahasa Indonesia saya sangat baik. Dian sangat suka ya dengan pelajaran bahasa Indonesia. Iya, Bu, sebenarnya saya merasa terbebani bila saya mengambil jurusan IPA. Lalu apa yang membuat Dian ini merasa terbebani dengan mengambil jurusan IPA? Saya sangat menyayangi ayah saya karena hanya
saya miliki di dunia ini. Ibu saya sudah meninggal, Bu. Ibu turut berduka cita dengan adik Dian. Terima kasih. Nah, sekarang adik Dian coba jelaskan secara detail masalah yang adik Dian hadapi sekarang. Nah, ayah ingin saya masuk di jurusan IPA, padahal saya tidak ingin masuk di jurusan IPA. Saya tahu kalau kemampuan saya ini pas-pasan, jadi mana mungkin saya bisa masuk di jurusan tersebut. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang membuatmu merasa kalau kamu tidak akan masuk di jurusan IPA? Karena saya tidak bisa pelajaran IPA, Bu. Saya kan punya pilihan sendiri. Kalau boleh tahu, apakah pilihan kamu, Dian? Saya ingin masuk di jurusan bahasa, Bu. Saya ingin menjadi guru bahasa, tapi sepertinya ayah saya tidak setuju. Nah, bisakah adik Dian ini menjelaskan kepada Ibu apa yang membuat ayahmu ini berpikir kamu tidak sehingga kamu tidak setuju? Ayah hanya berpikir, Bu, agar dia bisa menjadi seorang bidan. Nah, begini Dian, tadi kamu berkata kalau ayah kamu tidak akan setuju bila kamu masuk di jurusan bahasa Indonesia. Memangnya kamu tahu dari mana, Dian? Ya kan saya hanya menebaknya dan itu prediksi saya, Bu. Oh, lalu apakah kamu pernah mencoba untuk mengatakan kamu ingin masuk di jurusan bahasa? Tidak pernah. Saya bingung bagaimana menyatakannya. Saya tidak tahu harus bagaimana cara menyatakannya. Jadi adik Dian ini belum pernah yang mengatakan ke ayahnya tentang kalau kamu ingin masuk ke jurusan bahasa. Iya. Ayah kamu ingin kamu masuk ke jurusan IPA dan ingin kamu menjadi bidan, sedangkan kamu punya pilihan sendiri yaitu ingin masuk jurusan bahasa dan menjadi guru bahasa Indonesia. Akan tetapi kamu tidak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan ke ayah kamu. Iya, Bu. Baiklah, masalah yang sebenarnya adalah kamu tidak tahu bagaimana cara mengatakan yang kamu inginkan ke ayah kamu. Iya, Bu. Nah, dalam konseling ada suatu strategi yang dapat dipergunakan untuk membantu mengatasi masalah yang kamu hadapi. Apa itu, Bu? Nah, strategi ini namanya strategi assertive training. Apa lagi itu, Bu? Nah, begini Dian, di dalam konseling terdapat beberapa teori-teori konseling, salah satunya adalah teori behavioral. Nah, maksudnya teori behavioral itu apa itu? Nah, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai apa sih itu teori behavioral. Nah, teori behavioral itu merupakan teori yang pendekatannya menitik beratkan pada perubahan tingkah laku. Jadi, setelah melakukan salah satu teknik yang ada di dalam teori behavioral ini, diharapkan ada perubahan tingkah laku pada diri konseling. Tadi Ibu mengatakan strategi asertif dan teori behavioral. Apa ada hubungannya, Bu? Iya Dian, strategi assertive training ini merupakan strategi yang ada di dalam teori behavioral dan strategi asertif yang dapat membantu kamu dalam mengatasi masalah yang kamu hadapi sekarang. Apa itu strategi asertif training? Nah, begini, strategi assertive training ini merupakan strategi untuk mengungkapkan perasaan, keinginan maupun rasa ketidaksetujuan ketika berinteraksi dengan orang lain. Iya. Nah, dalam strategi ini saya akan menjadi ayah kamu dan kamu akan menjadi diri kamu sendiri. Oh, begitu ya. Ya, apakah kamu bersedia melakukan latihan ini? Iya, Bu, saya bersedia. Oke, sebelum kamu memulai latihan, apakah hidupmu sudah nyaman? Sudah. Sekarang kita mulai, Dian. Dian ingin bicara sesuatu. Dian mau bicara apa? Dian mau bicara mengenai penjurusan di kelas 11. Oh, kamu mau berbicara mengenai penjurusan, memangnya ada apa? Dian punya pilihan sendiri, ayah. Dian ingin masuk jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Oh, kamu ingin masuk di jurusan bahasa dan ingin menjadi guru bahasa Indonesia? Iya, ayah. Maafkan Dian. Dian tidak bisa memenuhi keinginan ayah.
dan ayah tidak marah. Ayah juga tidak bisa memaksa kamu. Benarkah? Terima kasih ayah. Sama-sama. Nah, sekarang kamu tahu kan? Kamu tahu Dian? Iya Bu, sekarang saya mengerti dan saya tahu cara mengatakan ke ayah saya tentang keinginan saya. Baiklah Dian, hari ini kamu telah belajar untuk dapat menyelesaikan masalahmu. Saya berharap dengan keterampilan yang kamu ketahui, kamu menyelesaikan masalah kamu sendiri. Iya Bu, wah tidak terasa kita telah bicara kurang lebih selama 40 menit. Bolehkah saya minta untuk diakhiri Bu? Oh tentu boleh Dian. Terima kasih ya Bu. Oh ya, jika kamu ada masalah yang belum kamu selesaikan, jangan ragu untuk ke ruangan konseling ya. Jadi saya boleh datang lagi ke ruangan konseling Bu? Boleh tentunya Dian. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu pamit ke kelas ya Bu. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama.